Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Jodiningrat. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Perkenalkan, nama kakak Vivin. Di sini kakak nggak sendirian, kakak bawa 3 orang teman kakak. Halo adik-adik, namaku Kak Vina. Dan 2 orang lainnya. Ada Kak Regina dan juga Kak Remon. Adik-adik, lihat gak? Hari ini Kak Vivin girang banget ya. Iya dong Kak Vina. Kenapa nih? Kalau mau tahu jawabannya, mari kita pujikan Saya Bergirang. Kau bergirang, Saya bergirang, apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, Maka bergirang, saya bergirang. sebabnya Saya bergirang, ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, Bernyanyi sambil bertepuk tangan. jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Nah, adik-adik, biar lebih semangat lagi, kakak ajak untuk baik berdiri yuk. Nah, Kak Vivin, tahu nggak kalau kasih Yesus itu indah-indah dan indah banget. Tahu dong Kak Vina. Nah, yuk bareng adik-adik kita sama-sama bernyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Aduh adik-adik, kakak lupa berdoa nih tadi. Mari sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita duduk yang baik, dan kita sama-sama pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Iya, gimana? Aku mau cerita nih. Kakak, nih Kak Vivin mau cerita nih. Sini. Kemarin aku ketemu sama teman aku, tapi teman aku sukanya ambil barang orang tanpa diketahui yang punya. Oh iya? Terus gimana? Terus tapi aku nggak tahu mau bilang apa. Enaknya bilang apa ya? Harus ngapain ya Kak Vivin? Gimana ya, kita harus tanya siapa ya? Nggak tahu. Oh, aku tahu Kak. Siapa? Nih, ada satu kakak yang mungkin bisa bantu kita nih saat ini. Namanya Kak Arta. Yuk sama-sama panggil yuk. 1, 2, 3. Kak Arta. Kak Arta. Hai, ada apa kakak-kakak? Ini loh Kak. Apa? Dia ada masalah tadi cerita sama kita-kita. Oh, Kak Vivin ada masalah apa? Jadi Kak, aku punya teman itu suka ambil barang orang lain tanpa diketahui. Oh, kalau suka ambil barang orang lain tanpa diketahui apa namanya? Mencuri Kak. Mencuri. Adik-adik di rumah pasti tahu kan kalau suka ambil barang orang lain tanpa diketahui namanya mencuri. Mencuri itu baik enggak? Enggak baik. Terus Kak Vivin takut menegurnya. Iya. No, Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ada orang yang berbuat tidak baik, entah berbohong, entah mencuri atau apapun itu, kalau tidak baik harus ditegur. Tapi Kak Vivin takut. Iya, takut Kak. Ya, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Vina, Kak Vivin boleh duduk yang manis. Kak Regina dan Kak Remon sudah siap? Adik-adik di rumah juga pasti sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi Kak Vivin cerita, ada temannya yang mengambil barang teman yang lain tanpa diketahui. Itu namanya mencuri. Kak Vivin takut menegurnya. Nah, kalau takut, kita mau mencoba hilangkan rasa takut kita dengan mengingat firman Tuhan. Memang kadang-kadang kalau menegur teman yang berbuat tidak baik itu takut ya, takut dijauhin, takut dibilang, kamu sok baik deh, ya enggak? Kayak gitu, tapi kita harus berani karena kita anak Tuhan. Adik-adik di rumah anaknya Tuhan, jadi kita harus berani menyatakan kebenaran. Apapun resikonya, kita harus berani menyatakan kebenaran. Kalau mau dijauhin teman, adik-adik takut enggak sama Tuhan? Lebih takut mana? Sama Tuhan kan? Lebih takut Tuhan, jadi kita harus menyatakan kebenaran, gak usah takut. Kalau teman-teman mau menjauhin, gak apa-apa. Kita punya Tuhan yang akan membantu kita untuk membuat kita menjadi lebih berani untuk menyatakan kebenaran. Sekarang kita buka Alkitab yuk, bawa Alkitab? Bawa. Kak Regina dan Kak Remon juga mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah yang bawa Alkitab, ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Sudah? 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Yang sudah katakan amin? Amin. Yuk, Kak Vina dan Kak Vivin bisa bantu membaca? Bisa. Bergantian ya, dimulai dari Kak Vivin, lalu Kak Vina satu ayat. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Terima kasih Kak Vivin, terima kasih Kak Vina. Sama-sama, Kak. Adik-adik di rumah, tadi sudah dibacakan Alkitabnya oleh Kak Vivin dan Kak Vina. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah berkata melalui Rasul Petrus. Di ayat 14 dikatakan kita tidak boleh takut untuk menyatakan kebenaran. Kenapa sih kita nggak boleh takut, Kak Vivin, Kak Vina, Kak Raymond, dan Kak Regina? Kenapa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Kenapa kita nggak boleh takut menyatakan kebenaran? Karena di ayat 14 dikatakan kita akan berbahagia. Akan apa? Berbahagia. Akan berbahagia. Siapa yang bisa menyatakan kebenaran, siapa yang bisa menyatakan sukacita melalui kebenaran akan berbahagia. Jadi tidak perlu takut ya Kak Vivin. Kalau kita mau menegur teman yang tadi suka mencuri, yang suka berbohong, tegur saja, jangan berbohong dong. Kita kan diajarkan tidak boleh berbohong. Kita diajarkan tidak boleh mencuri. Karena Tuhan mengasihi anak-anak yang berbuat baik. Tuhan menyayangi semua anak-anak yang suka kebenaran. Karena Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan jika kita mau menyatakan kebenaran. Dan di dalam bacaan kita tadi di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22, Rasul Petrus juga mengatakan di ayat 17, lebih baik kita menderita karena kebenaran daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik kita dijauhi teman karena kita menyatakan kebenaran daripada kita dijauhi teman karena kita yang mencuri. Ya kan? Daripada kita dijauhi teman, dijauhi saudara-saudara karena kita berbohong, karena kita mencuri, akan lebih berbahagia jika kita menyatakan kebenaran walaupun akan diejek teman. Kamu sok baik deh. Kamu kok gitu sih? Atau dijauhi teman, aku gak mau temenan sama kamu. Tetapi akan lebih berbahagia ketika kita menyatakan kebenaran, tapi kita dikasihi Tuhan walaupun dijauhi teman. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, kepada keluarga kita, dan juga melalui teman kita, Tuhan akan memberikan berkat. Begitu ya Kak Vivin, Kak Vina, Kak Raymond, dan Kak Regina. Kita akan berbahagia karena kebenaran, karena Yesus yang telah wafat, yang kita peringati pada hari apa yo? Wafatnya Jumat Agung. Yesus wafat pada hari Jumat Agung, disalib, wafat, dan akan naik ke surga yang akan kita peringati pada tanggal 21 Mei yang akan datang. Ayo dilingkari tanggalnya di rumah. Tanggal 21 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, melalui peristiwa itu kita akan dibimbing oleh Tuhan Yesus agar kita dapat menyatakan kebenaran. Jadi gak boleh takut lagi, kita harus berani. Kita harus bisa menyatakan kebenaran. Kita harus bisa menegur teman kita yang berbuat tidak baik. Nah, Kak Arta punya cerita. Mau dengerin gak Kak Regina, Kak Raymond, Kak Vina, dan Kak Vivin? Mau ya? Adik-adik di rumah pasti juga mau mendengarkan kan? Kak Arta punya cerita tentang 2 ekor burung manyar, 2 ekor burung gagak, dan 1 ekor burung hantu. Ada burung manyar, burung gagak, dan juga burung hantu. Pada suatu hari yang cerah, ada 2 ekor burung manyar
yang sedang bersuka cita, mereka bersiul-siul. Kalau burung bersiulnya kayak gimana ya? Ada yang tahu? Cuit-cuit gitu ya. Nah, ini ada burung manyar di sangkarnya, mereka sedang bersuka cita, bersiul gembira. Burung manyar itu adalah burung pemakan biji-bijian atau granivora yang menyukai habitat terbuka. Habitat terbuka itu di padang rumput, di tepi hutan, di rawa, atau di persawahan. Mereka sangat bersuka cita. Mereka bersiul, bernyanyi, menari, sambil berteriak-teriak memuliakan nama Tuhan. Nah, ternyata burung manyar ini juga burung yang sangat suka bekerja. Mereka giat bekerja, bukan burung yang pemalas. Hasilnya adalah tuh kita bisa lihat ada sarang yang sangat indah. Itu dalamnya luas loh adik-adik. Kelihatannya kecil ya, tapi dalamnya luas sekali. Mereka giat bekerja dan menghasilkan sarang yang sangat indah, sangat mewah dan sangat kokoh. Kemudian dari kejauhan ada 2 ekor burung gagak. Burung gagak yang kayak gimana ya? Nah, ini burung gagak. Burung gagak adalah burung pengicau dengan ukuran yang relatif besar dan berwarna bulu hitam. Nah, burung gagaknya ini agak cukup besar ya, lebih besar daripada burung manyar. Burung gagak ini adalah burung yang pemalas. Di cerita ini burung gagak ini pemalas sekali. Burung gagak yang satu, yang sebelah kiri sedang tidur. Gimana ya ngoroknya? Kalau mendengur kayak gimana ya? Ngok, ngok, kayak gitu. Nah, itu burung gagak yang mendengkur. Lalu burung gagak yang di sebelah kanan sedang berpikir. Dia melamun berpikir sambil melihat sarang burung manyar yang indah tadi. Kemudian burung gagak yang di sebelah kiri terbangun. Ngok, ngapain kamu ngelamun? Lihat tuh, burung gagak yang di sebelah kanan berkata, lihat tuh, sarang burung manyar, bagus ya. Coba kalau kita punya sarang burung seperti itu, kita tidur siang bisa enak sekali nih. Ngorok kita bisa lebih keras, kita bisa tidur sepuasnya, tinggal menunggu makanan saja. Lalu burung gagak yang di sebelah kiri berkata, benar juga ya. Enak ya jadi burung manyar, kita ambil aja sarangnya. Lalu burung gagak yang di sebelah kanan menjawab, hus, jangan, gak boleh, itu namanya mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Lalu disaut lagi oleh burung gagak yang sebelah kiri, gak apa-apa, ayo kita ambil saja. Sebentar lagi 2 burung manyar itu akan terbang mencari makanan. Mereka kan sangat rajin, pasti jam segini sudah siap-siap untuk mencari makan. Ketika mereka pergi, kita masuki sarangnya. Kita tidur di sana. Kita bilang saja kalau ini rumah kita. Nanti ketika mereka kembali, kita suruh mereka pergi. Kemudian burung gagak yang di sebelah kanan berkata, yakin? Beneran enggak? Beneran dong, ayo kita siap-siap. Akhirnya kedua burung gagak itu siap-siap untuk mengambil sarang burung manyar yang indah tadi. Benar, ketika kedua burung manyar tadi terbang mencari makan, burung gagak ini langsung cepat-cepat memasuki sarangnya. Mereka terbang, nguak, nguak, nguak. Masuk si gagak itu masuk burung gagak itu masuk ke dalam sarang burung manyar. Masuk ke sana, kemudian aduh, enak sekali sarang burung manyar ini. Sudah hangat, nyaman, luas. Benar kan kataku? Burung gagak yang satunya berkata, iya juga ya, kenapa nggak dari dulu kita ambil sarang burung ini, kita jadikan ini rumah kita. Yuk, aku udah ngantuk, kita tidur yuk. Akhirnya mereka tidur adik-adik.
Mereka tidur dengan puasnya, mengorok lagi. Ngok, ngok, ngok. Lalu hari sudah mulai malam, matahari sudah mulai terbenam. Burung manyar kembali ke sarangnya, terbang sambil bernyanyi-nyanyi. Na 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 na. Lalu mereka terkejut. Hah? Siapa kalian? Kata burung manyar yang pertama. Kedua burung gagak itu terbangun. Nguak. Ngapain kalian kesini? Kata burung gagak. Terus burung manyar menjawab, ini rumah kami membuatnya dengan susah payah. Kok kalian tiba-tiba di sini? Burung gagak menjawab, siapa bilang ini rumah kalian? Ini rumah kami, rumah burung gagak, mana ada rumah burung manyar. Kemudian burung manyar sedih. Aduh, gimana ini? Rumah kita diambil sama burung gagak itu. Mereka jahat sekali, masa bilang kalau ini rumah mereka? Masa mereka mengakui ini rumah mereka? Padahal ini kan rumah kita. Kita yang bekerja membangun rumah ini. Kemudian burung manyar yang satunya berkata, aha, kamu ingat gak? Kita punya seorang kakek, namanya kakek Tito Alba. Namanya siapa? Kakek Tito Alba. Nah, kakek Tito Alba ini adalah seekor burung hantu yang besar. Nah, ini burung hantunya, ini kakek Tito Alba. Burung hantu itu adalah burung pemakan daging atau karnivora dan merupakan hewan malam. Tadi kan matahari sudah mulai terbenam, hari mulai malam. Ada burung hantu. Itu ada lagunya loh Kak Vina, Kak Vivin, Kak Raymond dan Kak Regina. Tahu nggak lagunya burung hantu? Tahu. Tahu? Bisa nyanyiin? Bisa. Bisa. Ayo adik-adik di rumah kita bernyanyi lagu burung hantu yuk. Yuk berdiri yuk Kak Vina, Kak Vivin. Terima kasih Kak Vina, Kak Vivin, Kak Regina dan Kak Raymond. Adik-adik di rumah pasti sudah tahu kan lagu itu. Nah, adik-adik kakak lanjutkan ya ceritanya. Kak Vina dan Kak Vivin boleh duduk. Tadi burung manyar mendatangi burung hantu yang namanya siapa ayo tadi? Masih ingat nggak? Kakek Tito Alba. Nah, kakek Tito Alba sedang istirahat di dahan pohon yang besar sekali. Kemudian burung manyar bingung ketika sudah mendekati pohon yang besar itu. Aduh, di mana ya kakek Tito Alba? Permisi, kakek Tito Alba ada di mana? Kemudian kakek Tito Alba berteriak, wah, siapa itu? Permisi kakek, ini kami burung manyar, kakak beradik burung manyar. Kemudian kakek Tito Alba keluar. Wah, kalian rupanya ada apa saudara burung manyar? Kemudian burung manyar menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Burung gagak mulai yang memasuki sarang burung manyar tanpa bilang-bilang, kemudian tidur di sana dan seterusnya. Lalu kakek burung manyar berkata, baiklah, antar aku ke sarangmu itu, akan kutemui burung gagak itu. Kemudian burung manyar mengantar kakek Tito Alba menuju ke rumah burung manyar yang diambil burung gagak itu. Sampai di sana, kakek Tito Alba berteriak, wah, burung gagak, keluarlah.
burung gagak keluar sambil mengantuk. Ngak. Siapa itu? Ngak. Sini ayo keluar, kata kakek Tito Alba. Aduh, itu kakek Tito Alba, kata burung gagak yang pertama. Lalu burung gagak yang kedua menjawab, ah iya, bagaimana ini? Pasti burung manyar itu mengadu pada kakek Tito Alba. Sudahlah, ayo kita hadapi. Kemudian burung gagak itu keluar. Kakek Tito Alba berkata, hai burung gagak, kenapa kalian memasuki sarang burung manyar tanpa bilang-bilang? Tidak, kata burung gagak yang pertama. Lalu burung gagak yang kedua menjawab, ini rumah kami. Ini adalah sarang kami yang membuatnya dengan susah payah. Kami bekerja siang dan malam untuk membuat sarang ini. Burung manyar itu saja yang mengaku-ngaku. Kemudian burung manyar berkata, tidak kakek, tidak, ini rumah kami yang membuatnya. Lalu kakek Tito Alba berkata, sudah, begini saja. Sekarang kalian semua keluar dari sarang ini. Lalu, hai manyar bersaudara, sekarang kalian buat rumah yang sama seperti ini di sebelah sana. Kalian gagak bersaudara juga membuat rumah yang sama di sebelah situ. Kemudian gagak mulai pucat adik-adik. Mereka panik, aduh bagaimana ini, kita tidak tahu cara membuatnya. Aduh bagaimana ini, mereka terbang ke sana, terbang ke sini, terbang ke sana lagi. Mereka kebingungan. Burung manyar dengan girang, baik kakek, jawabnya. Kemudian mereka mulai mempersiapkan barang-barang untuk membuat sarang burung yang baru. Si gagak mulai panik, menyiapkan barangnya, dibuat bagaimana, ditekuk ke sana, aduh aku nggak bisa, ditekuk ke sana, aduh mereka mulai panik. Dan akhirnya setelah 1 jam berlalu, sarang burung manyar sudah jadi, bagus sekali, lebih besar, lebih indah daripada yang sebelumnya. Sedangkan burung gagak tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mereka tidak tahu caranya membuat sarang burung seperti itu. Kemudian kakek Tito Alba berkata, burung gagak, sudah tahu belum kesalahanmu? Burung gagak hanya berdiam saja adik-adik, cuma menunduk, mulai menangis. Kemudian kakek Tito Alba berkata, sudah, buat apa kamu menangis? Maafkan kami kakek, kami sudah mencuri. Maafkan kami burung manyar. Kemudian burung manyar berkata, iya burung gagak, tapi jangan diulangin lagi. Kakek Tito Alba berkata kepada burung gagak itu, hei burung gagak bersaudara, kenapa kamu melakukan itu pada burung manyar? Jawab burung gagak yang pertama sambil menangis, kami pengen punya rumah seperti itu. Kami pengen tidur nyaman. Kemudian kakek Tito Alba berkata, kalau kamu pengen punya rumah, ya kamu harus rajin bekerja, jangan mencuri. Kemudian burung manyar berkata, hei burung gagak, kalau kalian pengen tidur di rumah seperti rumah kami, kalian bisa minta bantuan kami, tapi kalian juga harus membantu. Kami dengan sukarela akan bekerja untuk membuatkan rumah seperti ini buat kalian. Tapi kalian gak boleh males-malesan lagi. Dan ingat, jangan mencuri. Kemudian kakek Tito Alba berkata, nah dengarkan kata burung manyar, kamu tidak boleh malas-malasan, harus rajin. Dan juga jangan mencuri. Kemudian burung gagak itu menjawab, iya burung manyar, baik kakek Tito Alba, maafkan kami tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan kami ya. Kemudian mereka berbaikan.
Lalu sarang burung manyar yang satunya diberikan oleh burung manyar kepada burung gagak supaya burung gagak bisa istirahat dengan nyaman. Dan burung gagak berjanji di depan burung manyar dan juga kakek Tito Alba, si burung hantu, untuk rajin bekerja. Nah, adik-adik, Kak Vina, Kak Vivin, Kak Raymond, dan Kak Regina, kita bisa belajar dari burung manyar yang rajin bekerja, yang berani menyatakan kebenaran, berani jujur. Jangan seperti burung gagak yang mencuri tadi, yang malas-malasan. Tapi kita juga belajar dari kakek Tito Alba yang mau membantu untuk menyatakan kebenaran. Dan akhirnya burung manyar, burung gagak, dan kakek Tito Alba semuanya berbahagia karena mereka mau menyatakan kebenaran. Nah, Kakak Arta di sini mau mengajak adik-adik di rumah, Kak Vina, Kak Vivin, Kak Raymond, dan Kak Regina untuk bersama-sama menyatakan kebenaran. Yuk kita bersama-sama menyatakan kebenaran. Sudah siap? Sudah siap? Sekarang saling memeluk satu dengan yang lain. Adik-adik di rumah memeluk mamah dan papahnya. Kakak-kakak bisa saling menatap saja ya, karena kan kita harus menjaga jarak yang di sini. Adik-adik di rumah boleh peluk mama papanya atau kakek neneknya, bilang, aku mau menyatakan kebenaran. 1, 2, 3. Aku mau menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, kita bisa membuka Alkitab lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19, Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Yohanes bahwa demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kakak ulangi ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus menyatakan kebenaran karena kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, yang lemah lembut, murah hati, suka tersenyum, mau menolong, suka berbagi. Nah, itu adalah tanda atau bukti dari kebenaran. Jadi kita harus menyatakan kebenaran dan tidak boleh takut karena kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu kebahagiaan. Begitu Kakak Vivin, Kakak Vina, Kakak Raymond, dan Kakak Regina. Oh, jadi gitu ya Kak? Ya. Ya, jadi adik-adik kita harus sama-sama berani menyatakan kebenaran, karena itulah yang membuat kita bahagia. Kan gitu Kak? Betul. Terima kasih Kak Arta. Iya, sama-sama Kak Vivin. Kak Arta, Ya. aku boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Minta tolong pimpin doa buat adik-adik semua. Oh iya, boleh. Yuk kita berdoa, adik-adik di rumah, kita berdoa yuk. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu online di GKJ Joyo Dingingratan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan di tengah-tengah adanya virus corona saat ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui orang tua kami, kakek nenek kami, semua keluarga kami yang ada di rumah, sehingga kami tetap sehat, kami tetap bersuka cita. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat sehingga kami dapat menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Melalui kebenaran yang kami nyatakan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami berkat kebahagiaan yang melimpah. Berkat kebahagiaan tidak hanya untuk kami, tetapi juga untuk orang tua kami, kakek nenek kami, teman-teman kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, habis ini ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah hampir selesai. Tapi sebelum selesai, kita mau pujikan Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah adik-adik, sampai bertemu di sekolah minggu online selanjutnya ya. Jangan lupa untuk stay at home, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.